Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang ke-8. Sebelum kalian melanjutkan melihat video ini, tolong kalian bisa lihat dulu video tentang penjelasan tujuan yang ke-9. Oke, tujuan yang ke-8 ini tentang hubungan resiko terhadap bukti audit. Mari kita lihat. Jadi, hubungan tersebut ada di figur 93. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi, hubungan ini ada di video tujuan ke-9. Jadi, tolong bisa melihat video tersebut terlebih dahulu. Secara ringkas kata, saya bisa bilang di sini ya. Di sini adalah hubungan dari resiko-resiko tersebut ya. Jadi ada A, R, IR, CR. Ketiga ini akan membentuk PDR di mana IR dan CR mempunyai hubungan terbalik terhadap resiko deteksi. Sedangkan AR mempunyai hubungan yang sejalan dengan PDR. Nah, nanti dari setelah terbentuknya PDR, jika dia mempunyai hubungan terbalik dengan audit evidence. Jadi, jika detection risk-nya ini rendah, maka audit evidence yang harus dikumpulkan harus banyak. Sebaliknya, jika detection risk-nya ini tinggi, maka tidak perlu terlalu banyak mengumpulkan audit evidence. Ya, jadi ini adalah tentang resiko terhadap audit evidence. Lalu ini yang ada di samping kiri ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini ada di video-video sebelumnya. Untuk yang control risk di sini akan dilihat faktor mengenai efektivitas dari internal kontrolnya. Semakin efektif, maka internal kontrolnya semakin bagus, semakin kuat. Semakin tidak efektif, semakin lemah. Ya, jadi juga masalah ketergantungan atas internal kontrolnya. Oke, kembali lagi sebentar. Jadi untuk mau memodifikasi audit evidence seberapa banyak kita mau mengumpulkan, kita juga dapat menimbang untuk mengubah hal-hal seperti ini. Jadi jika ternyata misalnya risikonya itu besar, maka kita bisa saja membutuhkan lebih banyak staff-staff yang lebih berpengalaman. Ya, jadi misalnya auditor seniornya ditambah, supervisornya ditambah, ya, manajernya juga diganti dengan yang lebih berpengalaman. Itu contohnya. Dan juga perikatannya bisa direview lagi lebih hati-hati daripada biasanya. Ya, biasanya pengubahan ya. Biasanya pengubahan audit evidence ini karena resikonya bertambah. Seperti itu. Oke, mari kita lihat. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi resiko tersebut. Jadi sekali lagi, ada resiko terhadap segmen-segmennya ya. Jadi kalau kalian masih ingat inherent risk itu tentang resiko atas segmen-segmen di laporan keuangan. Jadi di sini ada resiko atas salah saji, atas control risk juga, dan juga inherent risk yang dinilai pada setiap tujuan audit di setiap segmen audit. Oke, mari kita langsung lihat bagaimana bentuknya. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah resiko dari salah saji, dari control risk, dari inherent risk ya, atas setiap audit objektif di setiap segmen. Mari kita lihat bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuknya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Oke. Nah, di sini saya coba menjelaskan ya. Salah saji ya. Inherent risk ya, ini salah saji secara keseluruhan, inherent risk, control risk. Nah, ini ya, control risk terhadap audit objektif nih. Sekali lagi, asersi manajemen adalah audit objektif. Oke, di setiap segmennya. Oke, di sini adalah segmen mengenai nih, account receivable atau piutang usaha. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi di sini ceritanya dia mau menghubungkan resiko-resiko tersebut ini, resiko inherent risk, control risk, ya, salah satu material terhadap ini audit objektif di setiap segmennya. Ini segmen, ya. Segmen dari
account receivable atau piutang. Nah, ini adalah pengertian yang pertama. Oke, mari kita kembali lagi. Lalu yang berikutnya, masalah mengkaitkan performance materiality dan resikonya. Nah, ini juga mari kita lihat di gambar yang tadi. Nah, ini kita bisa lihat yang di paling bawah. Di sini ada performance materiality. Artinya, untuk account receivable, ya, sebisa mungkin jangan sampai melebihi angka ini, ya, karena ada materialitas atas kinerjanya. Nah, seperti itu. Jadi dasar untuk nanti menentukan ini bisa medium bisa low juga melihat dari angka materialitas ini. Jika ternyata kemungkinan salah saji dari piutangnya itu sampai bisa mencapai angka ini, berarti bisa dikatakan itu besar. Tapi kalau misalnya kecil sedikit aja ya kita ngomong low, seperti itu. Ya, seperti itu. Itu kalau dihubungkan dengan materialitas. Lalu berikutnya, nah, measurement limitation. Jadi pada saat pengukuran tersebut kita bisa ngomong low, medium, dan high. Nah, di situ ada limitasinya. Kenapa bisa terlimitasi, ya, terbatas? Karena pengukurannya itu berdasarkan subjektivitas daripada auditor. Ya, di sini. Jadi the difficulty of measuring the component of the model, ya, itu karena ini most auditor use broad categories such as low, medium, high. Jadi di sini kata kuncinya adalah masing-masing auditor yang menentukan dia bilang low, medium, sama high-nya itu tergantung dari masing-masing auditor. Ya, jadi kalau auditor yang sangat strict, dia mungkin akan menetapkan resikonya medium sama high semua. Nah, sedangkan kalau auditor yang mungkin slow-slow aja, ya dia mungkin hanya mengatakan low atau medium. Jadi sangat tergantung dengan subjektivitas. Makanya di situ ada limitasi di mana pengukurannya hanya bisa diukur secara low, medium, dan high. Ya, makanya di sini. Nah, di sini sekali lagi, di sini jawabannya di kotak putih ini hanya diisi ini medium, low, terus medium, low, atau terkadang ada high. Nah, seperti itu. Ini adalah pengukuran keterbatasan pengukurannya karena tidak bisa berupa angka tapi berupa kualitatif seperti ini. Oke, ini adalah relationship, ya, resiko terhadap evidence. Oke, mari kita lihat. Jadi di sini kalian masih perlu melihat di sini sekali lagi, plan detection risk ini tergantung dari 3 faktor ini. Jadi hasilnya bisa high itu karena ini inherent risk sama control risk-nya low. Ya, jadi sekali lagi, hubungan inherent risk dan control risk itu terbalik dengan plan detection risk. Jadi, kalau misalnya di sini low, otomatis plan detection-nya high. Nah, seperti itu. Nah, tapi bisa juga seperti ini. Mereka di sini low, tapi karena AAR-nya juga low, maka plan detection-nya dikatakan medium. Nah, sekali lagi, nih hubungan terbalik. Di sini high, inherent risk sama control risk-nya high, acceptable audit risk-nya low, maka plan detection-nya juga low, ya, karena di sini hubungannya terbalik, sedangkan di sini hubungannya sejalan, searah. Ya. Terus ada juga situasi seperti ini. Kalau medium semua ya jelas, ini pasti hasilnya juga medium. Nah, tapi ada juga yang seperti ini. Inherent risk-nya low, control risk-nya medium, acceptable audit risk-nya high. Nah, di sini plan detection-nya dianggap medium. Nah, padahal bisa saja dia mengatakan high karena searah acceptable audit risk-nya high, jadi searah. Sedangkan di sini inherent risk-nya low. Seharusnya bisa dikatakan juga plan detection-nya bisa dikatakan high. Tergantung apa? Tergantung masing-masing individu auditor. Lalu, sekali lagi, plan detection risk dikaitkan dengan bukti audit. Nah, hubungannya terbalik. Jadi kalau plan detection-nya di sini high, otomatis di sini low. Kalau medium ya sama aja. Kalau low berarti di sini high. Nah, seperti itu. Ini adalah hubungan dari risk to evidence dan tentu saja hubungan dari ini
matematika ya persamaan dari 3 faktor ini terhadap plan detection tools. Oke, mari kita lanjut. Faktor berikutnya. Jadi yang berikutnya adalah setelah kita menentukan itu, kita membuat kertas kerjanya. Ya, kertas kerja. Ya, dan di kertas kerja tersebut terdapat test of detail balance. Jadi tes atas rincian saldo, ya, bukti, ya seperti yang gambar 94. Nah, ya, jadi ini bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Ya, jadi test of detail balance-nya di sini. Nah, bisa dilihat ya. Plan detection test for test of detail balance. Nah, plan audit evidence for test of detail balance. Jadi di sini ada penilaian atas rincian saldonya. Tapi nanti di sini tetap tulisannya, apakah di sini low ya, apa di sini high gitu. Tetap ukurannya cuma 3 ukuran kualitatif seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kertas kerja ini untuk apa? Kertas kerja ini untuk membantu auditor untuk menghubungkan ya judgement-nya mereka terhadap audit evidence ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya dari penilaian risiko ini ya, adalah bagaimana kita bisa mengetahui seberapa banyak kita akan nanti mengumpulkan audit evidence karena nanti audit evidence ini yang akan membuktikan salah saji ya sekali lagi jadi resiko-resiko salah saji yang selama ini kita nilai kategorikan itu terakhirnya ujungnya untuk bisa mengumpulkan bukti audit. Nah, seberapa banyak bukti audit yang bisa kita kumpulkan ya. Jadi sekali lagi bukti audit ini dari mana? Bukti audit ini dari PDR ya. Karena PDR ini nanti akan menentukan ya seberapa banyak bukti audit yang dikumpulkan. Tentu saja lewat dari penentuan prosedur audit. Nah, nanti dari bukti audit ini nanti kita akan bisa menemukan salah saji tersebut. Nah, jadi seberapa banyak kita mengumpulkan bukti audit tergantung dari resikonya. Oke, itu adalah hubungannya. Ya, jadi itu kertas kerja. Lalu yang terakhir ya, di sini kita bisa merevisi resiko dan bukti tersebut. Ya, jadi penilaian awal kita atas resiko-resiko tersebut bisa aja berubah sejalan dengan proses audit berjalan. Di sini, ya ini, jika audit evidence ya, menunjukkan bahwa resikonya itu lebih besar daripada sebelumnya, ya, auditor harus merevisi ya penilaian yang sebelumnya, yang awal, dan mempertimbangkan efek dari revisi tersebut atas ini ya kebutuhan dari pengumpulan bukti audit ya. Jadi sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, kertas kerja ini ujungnya adalah untuk seberapa banyak kita bisa mengumpulkan bukti audit supaya bukti audit tersebut bisa membuktikan salah saji. Ya, seperti itu. Jadi chapter 9 sampai di sini semoga kalian bisa memahami khususnya sekali lagi tolong kalian pahami dari rumus ini ya, dari rumus ini, rumus dari model risiko audit dan juga tolong kalian bisa pahami tentang ini ya ini ya tentang hubungannya risiko nanti ujungnya ke bukti audit. Ya, seperti itu. Jadi sekian pertemuan kali ini. Tolong bisa dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, tolong bisa chat ke saya. Terima kasih. Selamat sore.